saya ya teman-teman. Pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI menganjurkan agar umat Islam menunaikan ibadahnya di rumah. Dikarenakan untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Sambil melakukan upaya pencegahan lain, ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala juga harus tetap dilakukan. Ridho dari Allah Subhanahu wa taala yang diimbangi dengan rajin cuci tangan, tidak keluar rumah, dan menerapkan pola hidup sehat bisa melindungi diri kita dan lingkungan sekitar dari infeksi COVID-19. Nah, kali ini aku bakalan berbagi informasi tentang apa aja sih ibadah yang bisa dilakukan saat harus tinggal di rumah. Yang pertama, sholat fardu berjamaah bersama keluarga. Sholat tidak boleh ditinggalkan dengan berbagai alasan, apalagi yang sifatnya wajib. Nah, dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita bisa melaksanakan sholat fardu berjamaah bersama keluarga di rumah. Terlebih lagi, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri-sendiri. Nah, adapun keutamaan dari sholat berjamaah adalah yang pertama, terhindar dari musibah kemiskinan. Yang kedua, terhindar dari siksa kubur. Yang ketiga, menerima buku catatan kehidupan dengan tangan kanan. Yang keempat, melintasi Shiratal Mustaqim dengan cepat seperti kilat yang menyambar. Yang kelima, masuk surga tanpa hisab dan siksa. Nah, udah tau manfaatnya kan? Yuk mulai sekarang kita sholat berjamaah di rumah. Bisa ajak kakak, adik, mama, papa. Ya, bisa kan? Yang kedua, sholat tarawih berjamaah. Nah, mumpung masih bulan Ramadan, biasanya kan kita melaksanakan ibadah sholat sunat tarawih di malam harinya. Dikarenakan adanya wabah COVID-19 atau corona, kita tetap bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah di rumah bersama keluarga. Karena sholat tarawih itu durasinya lama, ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, itu juga bisa lebih menambah keakraban antar anggota keluarga. Jadi walaupun masih dalam masa pandemi seperti ini, kita masih tetap bisa melakukan sholat sunat tarawih berjamaah di rumah. Lagi pula kan sholat sunat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Jadi kalau kita melewatkan bulan Ramadan tanpa melakukan sholat sunat tarawih itu kan pasti kayak ada yang kurang deh. Yang ketiga, tadarus atau membaca Al-Quran. Menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan termasuk ibadah yang paling utama dan merupakan salah satu sarana yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridhonya, memperoleh keutamaan dan pahalanya. Seperti yang sudah kita semua tahu, tadarus Al-Quran adalah kegiatan membaca Al-Quran secara bersama-sama. Ada yang melantunkan Al-Quran dan ada juga yang menyimaknya. Tujuan tadarus Al-Quran adalah untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Dengan sering membaca Al-Quran ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran akan dihitung pahala dari setiap hurufnya. Bila seseorang membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka akan dilipat gandakan pahala orang yang membaca itu dengan 10 kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan datang untuk memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada hadis lain lagi yang mengatakan orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir, maka nanti akan bersama-sama dengan para malaikat yang mulia lagi taat. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan ia merasa susah di dalam membacanya, tapi ia tetap selalu berusaha, maka ia mendapat 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, streaming pengajian. Memang di zaman yang semakin canggih ini, fitur live streaming sangat bermanfaat bagi para pengguna YouTube. Bukan hanya para penggunanya saja, tetapi para penonton dan subscriber suatu akun pun bisa semakin dekat dengan kreatornya. Nah, di bulan Ramadan seperti ini dan dengan kondisi yang seperti ini, di mana kita harus tetap di rumah aja, kita tetap bisa untuk mendengarkan pengajian lewat streaming. Dengan adanya internet saat ini, kita dapat mengakses konten-konten pengajian kapanpun dan dimanapun. Selain itu juga ada banyak pilihan
kreator atau penceramah serta tema-tema yang sangat menarik untuk diikuti. Dan dengan streaming kita jadi bisa mengikuti 2 sampai 3 pengajian dalam sehari, bahkan bisa lebih. Yang kelima, membaca buku-buku keagamaan. Nah, Islam menuntut kita untuk menjadi seseorang yang berguna bagi orang lain, mampu menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk membantu orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, salah satu cara menjadi orang yang berguna bagi orang lain adalah dengan membaca buku. Buku adalah jendela dunia yang berisikan segala ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak manfaat membaca buku, diantaranya yang pertama adalah dengan membaca buku kita akan menambah ilmu pengetahuan yang kita punya. Menuntut ilmu melalui membaca buku sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, meningkatkan keimanan. Membaca buku akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Kita jadi berpikir lebih terbuka dan rasional dalam menghadapi sesuatu, sehingga keimanan kita kepada Allah SWT pun semakin kuat. Yang ketiga, mengasah konsentrasi. Membaca buku akan mengaktifkan sel-sel saraf pada otak yang akan membuat otak menjadi lebih mudah berkonsentrasi. Nah, orang yang sering membaca akan mudah berkonsentrasi pada satu hal yang ia fokuskan. Yang keempat, menjelajah dunia tanpa meninggalkan rumah. Keunikan membaca buku adalah kita bisa menjelajahi dunia tanpa meninggalkan tempat tinggal kita. Tanpa beranjak dari rumah atau kursi yang nyaman, kita bisa merasakan sensasi berada di belahan dunia lain. Yang kelima, terhindar dari pikun. Seorang peneliti membuktikan bahwa hanya dengan membaca buku, seseorang akan terhindar dari penyakit demensia. Demensia adalah penyakit syaraf yang menyebabkan seseorang menjadi sangat pikun. Selain itu, membaca buku juga dapat mengurangi stres dan meningkatkan kreativitas. Nah, buat teman-teman yang belum suka atau belum terbiasa dengan membaca buku, yuk mulai sekarang biasakan diri kita untuk membaca buku. Karena dengan membaca buku itu juga merupakan ibadah. Ya, jadi itu dia beberapa ibadah yang dapat kita lakukan di rumah. Terlebih lagi dapat dilakukan bersama dengan anggota keluarga kita tercinta. Ya, seperti itu video kali ini dan semoga bermanfaat. Dan kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan tentang ibadah-ibadah apalagi sih yang sekiranya bisa dilakukan di rumah, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Nah, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.